Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is for 5th grade kelas 5 ya. Dimana pembahasannya yaitu tentang food and drink chapter 4 page 32 halaman 32. Di sini lebih kepada vocabularies ya. Maksudnya kalian menghafalkan nama-nama bahasa Inggris dari nih daftarnya, yaitu food and drink. Nah, kaitannya dengan itu makanya kalian harus hafal ya. Oke, mulai dari awal ya. Yang pertama adalah cake. Cake itu apa bahasa Indonesianya? Kalau lihat gambarnya kue ya. Yang kedua meat. Apa itu meat? Itu daging, tapi bentuknya kayak gini ya. Kita biasa lihat kayak gini tuh di kartun-kartun, oke ya. Cuman kalau kita kan biasanya udah potong-potong kecil ya. Yang berikutnya adalah noodles. Noodles itu mie. Nah, macam-macam boleh. Apa namanya kalau mie ayam? Ya noodles sama juga. Kalau mie rebus merek Indomie misalkan, noodles juga sama. Selanjutnya makanan favorit kita yang paling utama yaitu rice, nasi. Rice itu nasi. Yang berikutnya adalah chicken. Chicken itu ayam. Nah, karena ini hanya chicken saja, artinya ini belum diapa-apain ya, belum digoreng, belum direbus atau di sop. Jadi hanya chicken aja, ayam. Jadi ayam potong. Kalau sudah digoreng tentu saja namanya fried chicken. Yang selanjutnya adalah nih, meatballs. Apa itu meatballs? Bakso. Meat. Nah, sama ya, meat daging, balls bola. Jadi bola-bola daging. Makanya bakso itu kan memang terbuat dari daging. Selanjutnya kalau di film namanya Krabby Patty ya. Nah, Krabby Patty itu jenis makanannya adalah burger. Burger itu ya dari roti, ada juga dagingnya, ada keju, ada juga ham ya, daging itu ham. Mungkin yang suka pedas jadi tambahin saus. Ada selada juga. Selanjutnya ada coklat. Coklat itu ya coklat. Artinya ya bukan warna coklat ya. Kalau warna coklat itu kan brown. Kalau ini makanan. Jadi coklat yang dimaksud adalah makanan. Nih suka makan ya pagi-pagi biasanya ya. Bread. Apa itu? Roti. Selanjutnya ada soup. Soup tulisannya soup. Ya, sop. Sayur sop lah gitu ya. Kalau kalau di kita kan namanya sayur sop. Lalu ada iced tea. Maksudnya tea yang tea itu kan teh yang diberikan esnya. Nah, tadi kan makanan-makanan, nah sekarang minumannya. Selanjutnya ada coffee. Nah, jangan lupa tulisannya F-nya 2, E-nya 2, coffee. Ada milk. Milk itu susu. Selanjutnya ada soft drink. Maksudnya soft drink itu minuman ringan. Nah, contohnya yang ini. Ini minuman ringan yang menggunakan kaleng. Biasanya kalau kaleng itu soda ya, Coke, soda. Ini soft drink. Jadi jenis-jenis seperti ini disebutnya soft drink. Plain water. Plain water itu biasanya kita sebutnya air putih. Plain artinya ya nggak ada rasa, tanpa rasa. Plain itu water, air. Jadi air yang tanpa rasa. Kalau kita nyebutnya air putih, padahal bukan air putih, air bening ya. Cuman ya memang namanya air putih. Kalau kita mau minum tanpa apa-apa ya namanya kan air putih. Tuh ya. Jadi hafalkan ya. Ini cake, kue, meat, daging, noodles, mie, rice, nasi, chicken, ayam, meatballs, bakso, burger, ya burger, coklat, coklat, bread, roti, soup, sayur sop, iced tea, es teh, coffee, kopi, milk, susu, soft drink, minuman ringan, plain water, air putih. Oke, hafalin ya. Selain ini juga
masih banyak sih nama-namanya, nama-nama makanan ya, seperti nasi goreng. Apa nasi goreng? Nasi rice goreng fried. Jadi fried rice. Nah, fried rice itu adalah nasi goreng. Terus apa lagi? Banyak ya nama-nama makanan. Terus nama-nama minuman juga. Misalkan jus apel, apple juice. Nah, itu ya. Nah, banyak ya. Nanti selain di sini pasti ada lagi di yang halaman berikutnya. Sambil mengingat, karena di sini sudah ada nama-namanya, so kalian tuliskan dulu ini apa bahasa Inggrisnya, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Misalkan nomor satu, ini kan tadi ya, dengan ini hampir sama nih ya, chicken, tapi ada bedanya. Bedanya ini udah digoreng. Nah, tadi kan kata Mister ini belum digoreng ya, baru chicken aja, baru dipotong gitu, belum tahu ini mau diapain. Kalau ini ya udah digoreng nih sepertinya ya, karena udah disimpan di atas piring, berarti udah digoreng. Apa? Mister tambahin ya. Contohkan fried. Nah, fried itu goreng ya. Chicken. Nah, kalau kalian nemukan di jalanan ya suka ada tulisan fried chicken ya, artinya ayam goreng. Ayam goreng itu nggak harus pakai tepung ya. Kayak misalkan kan ada ayam kampung juga kan, ayam kampung digoreng ya itu namanya fried chicken. Terus ada apa di tukang pecel lele kan ada ayam goreng, nah itu juga fried chicken juga namanya ya. Bukan hanya yang pakai tepung aja, yang kayak Lajato, McD, terus apa lagi. Nah itu semua namanya ya fried chicken. Nomor dua yaitu telur. Telur apa bahasa Inggrisnya? Egg. Hanya karena ini telurnya banyak, kita ditambahkan es. Kenapa sih bisa tambahkan es? Ya, benda kalau lebih dari satu, ingat benda. Kalau benda lebih dari satu ditambahkan es. Selanjutnya ada ini, nah udah tahu ya. Ini di sini ada, tinggal tuliskan saja. Tinggal kalian tulis dan selesaikan. Nah, termasuk yang ini gampang sekali. It is a potato chip. Potato chip. Ya pokoknya kentang goreng ya. Cuman di sini nggak ada ya. Lah ini dia. Nah ini biasanya adanya di ciki-ciki ya biasanya. Nah itu yang disebut potato chip. Berarti jawabannya yang D. Nah katanya disuruh pakai checklist. Nah ini. Selanjutnya adalah it is a chocolate pie. Chocolate pie. Tahu pie? Pie itu kan kayak kue yang gepeng gitu. Nah itu pie, tapi di dalamnya ada coklatnya. Tentu saja ini bukan karena ini semangka, ini popcorn, ini seperti sosis. Jadi jawabannya yang B. Nah ini pie. Selanjutnya nomor 3. Teruskan ya. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Mister akan bahas bagian dialognya. Bagian speaking ya, ada Faizal dan Bambang. Jadi kaitannya dengan makanan ini ya nantinya. Jadi makanan dan minuman yang cocok dalam situasi tertentu. Seperti nasi uduk ya. Nasi uduk itu identik dengan pagi-pagi. Jarang orang makan dengan di siang hari, jarang. Nasi goreng pun sama, biasanya di malam hari. Ada nasi goreng pagi-pagi ada, tapi kalau pagi-pagi biasanya lebih ringan ya bumbu-bumbunya dibanding yang malam biasanya. Tukang nasi goreng kan ada malam-malam ya. Martabak pun sama, martabak biasanya sore ke malam, jarang yang siang-siang, jarang. Ada tapi jarang. Nah itu sesuai. Atau misalkan pada saat musim hujan, hujan besar, kalian minumnya apa? Apakah minum es atau minum teh hangat? Pasti teh hangat ya. Nah, kalau lagi panas ya biasanya pengennya yang es ya. Makanya ada kesesuaian. Nah, di sini ini ngobrolin tentang makanan yang cocok di dalam situasi tertentu. Faisal said, "It's rainy season." Katanya musim hujan. Kata Bambang, it's very cold outside. Jadi di luar rumah maksudnya, very cold, sangat dingin karena musim hujan kan.
Let me lend my jacket. Saya pinjamkanlah jaketku, kata Faisal kepada Bambang. Thank you. Let's have some coffee. Ya, katanya ayo kita cari kopi. Nah, makanya coffee itu kan anget ya, makanya cocok dengan musim hujan ini. Ayo kita cari kopi. That's a good idea. Wah, ide bagus tuh. You can sit down there and I'll order 2 cups of coffee for us. You can sit down there. Kamu bisa duduk di sana ya kan, udah keluar ya. Terus duduk di sana. Dan saya akan pesan order 2 cup, pesan kopi for us. Jadi pesan dulu, nggak tiba-tiba tering ya. Pesan kopi. Can you buy me some cakes too? Jadi nggak cuma kopi. Bambang itu nyuruh Faisal ya belikan juga kuenya. Can you buy? Bisakah kamu membelikan saya juga? Katanya some cakes, beberapa kue. Certainly, tentu saja. I can. What kind of cake do you like? Kue apa? Katanya. Pastikan ya kalau di tempat kue, apalagi ya tempat kafe-kafe, ada kopi, ada minuman-minuman hangat. Kuenya pasti nggak cuma satu, makanya ditanya what kind, kue apa, katanya. Lalu Bambang menjawab, I like a cake with apple flavor. Saya menyukai kue dengan rasa apel. Flavor itu rasa apel. That's fine, I'll get you for you. A few minutes later, katanya, gak apa-apa, saya akan mencarikan untukmu. Nah, beberapa menit kemudian, oh, what a delicious smell of coffee. Nah, ini bukan kalimat tanya. Jadi ini kalimat segini nih. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia gini. Wow, delicious itu kan lezat gitu. Smell, baunya enak lah kalau bahasa Indonesia digituin. Jadi diartikannya bukan apa lezat bau kan jadi gitu ya. Tapi ini diartikannya langsung, what a delicious smell. Wow, oh, wangi sekali kopinya. Jadi gitu ya. Jika kalian menemukan kalimat yang seperti ini, makanya ini tuh bukan kalimat tanya kan, tanda seru. Jadi ini bukan kalimat tanya. Nah, kata Faisal ini kopi Lampung, katanya. Kopi Lampungis. Lampungis itu apa ya? Orang Lampung maksudnya dah. That I always like. Oh, I see. Oh, gitu. Nah, bukan oh saya lihat, bukan. Oh, I see. Oh, gitu. Ya diartikan seperti itu, ya. Setelah itu kalian isi. Ya. Kalian isi. Jadi kalau masih belum mengerti, sok silakan ulang lagi videonya. Saya kan sudah mentranslate dalam bahasa Indonesia, tinggal kalian yang menjawabnya gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di sini, silakan kalian isi. Saya akan sebutkan ya bahasa Indonesianya apa. Nanti kan sudah tadi ditranslate ya percakapannya yang ini dan yang ini, berarti tinggal tahu nih apa sih pertanyaannya. Saya akan sebutkan ya bahasa Indonesianya. What is the season according to the dialogue above? Season itu musim. What is the season berarti musim apa? According, berdasarkan, to the dialogue above, berdasarkan dialog di atas. Nomor 2, how about the condition outside? Bagaimana tentang kondisi di luar? Maksudnya tadi ya, di luar rumah maksudnya. Gimana? Nah, silakan isi jawabannya. Nomor 3, who lent the jacket? Siapa yang meminjamkan the jacket? Jaketnya siapa? Nah, berdasarkan dialog tadi ya. Nomor 4, who takes the jacket? Nah, siapa yang mengambil jaketnya? Jadi siapa yang meminjam, kalau ini siapa yang mengambilnya atau yang dipinjamkannya maksudnya. Oke.
Tadi udah dijelasin ya dalam teks dialognya. Nomor 5. Who wants to order 2 cups of coffee? Siapa yang ingin memesan? Yang ingin memesan 2 cup kopi. Siapa? Oke. Kalau sudah, lanjut ke dialog berikutnya. Perhatikan lagi. Ingat ya, video ini atau Mister membuat video itu ya supaya kalian belajar. Maksudnya ya nggak merepotkan orang tua. Jadi cukup nonton sambil mendengarkan, buka LKS-nya, jadi belajar langsung ya. Jadi kalau misalkan yang belajarnya dipaksa-paksa gitu ya kurang bagus. Ya sama aja ya, jadi ngerepotin mamanya, ngerepotin bapaknya. Itu sengaja lah kenapa dibuatkan video biar kalian belajar. Jadi orang tuanya bisa fokus bekerja atau apa, sementara kalian bisa belajar gitu ya. Ada 2 dialog di tas tuh ya, halaman 35. Praktekkan dialognya, nanti tinggal menjawab pertanyaannya. Saya artikan aja ya. Ada Mr. Budi, Pak Budi, and waiter. Apa itu waiter? Waiter itu pramusaji. Pramusaji itu ya semacam pelayan toko lah ya. Good evening, sir. Selamat malam, Pak. Pak ke pramusaji tadi ya. Good evening. What can I do for you, sir? Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Pak? What will you have for dinner? Untuk makan malam ya, makanya good evening. What will you have for dinner? Mau apa untuk makan malam, katanya. Kata Pak Budi, a cup of tea and a plate of fried rice. A cup of tea, secangkir secangkir teh, dan a plate, sepiring of fried rice. Tadi sudah disebutin fried rice itu apa? Nasi goreng. Jadi nasi gorengnya sepiring aja. Minumannya a cup of tea, secangkir tea. Kok kopi mulu ya? Waiter, si pramusajinya, alright sir. Baik Pak. What will you have for dessert? Apa itu dessert? Dessert itu makanan penutup ya. Jadi setelah makan nasi goreng ini, katanya what will you have? Mau apa? Katanya untuk makanan penutupnya. Give me some bananas and snack. Berikan saja bananas, pisang. Jadi makanan penutupnya pisang and snacks. Snacks itu makanan ringan. Ya makanan ringan bisa apa aja ya, termasuk kue-kuean, termasuk makanan ringan. Please. Oke, sure. Baik, Pak. Yang dialog 2 ada Yoko and Surya. Yoko bilang, I'm hungry. Let's get something to eat. Saya lapar. Let's get something to eat. Ayo cari sesuatu untuk dimakan, katanya. Surya menjawab, okay. I'm not only hungry but also thirsty. Saya tidak hanya lapar tetapi juga thirsty. Thirsty itu haus. Jadi kalau Surya mah nggak cuma lapar ya, berarti dia mau pesan minuman juga nih. How about we have our lunch now? Ini berarti siang-siang kata Yoko nih. How about we have our lunch now? Mau apa ya makan siang sekarang? Nomor Suryanya, do you know where is the nearest restaurant around here? Apakah kamu tahu di mana the nearest? Nearest itu terdekat. Berarti restoran terdekat around here, sekitar sini. Yoko bilang over there. Over there itu sambil menunjuk ya, over there, sebelah sana gitu. Hurry up then. Ya udahlah, ayo. Gitu. Kalau bahasa Sunda mah hayu. Hurry up then. Ya udah tahu ya, ini bahasa Inggrisnya, dialog mereka itu apa yang mereka
obrolkan di dialog one itu antara Pak Budi dengan Pramusaji. Sepertinya ini di tempat makan gitu. Kalau Yoko dan Surya eh, belum ke restoran, jadi rencananya mau ke restoran. Dengan pertanyaannya ada 1 sampai 5. What does Mr. Budi want to eat and drink? Apa yang Pak Budi inginkan untuk makan dan minum? Jadi apa nih? Nah, sok silakan jawab ya. Tadi di dialognya udah ditranslatekan. Kalau masih lupa, seperti biasa, dimundurkan saja videonya. Mundurkan. Nomor 2, what does Mr. Budi want to the dessert? Apa yang Mr. Budi inginkan untuk dessert? Dessert itu makanan penutup. Nah, di mana? Yo. Yang ketiga, according to the dialogue 2 above, dialog 2 ya, bukan dialog 1. Tadi nomor 1, nomor 2 dialog 1. Kalau nomor 3 dialog 2. Who invite someone to take lunch? Siapa yang mengundang seseorang yang untuk makan siang? Jadi dari dialog 2 ini, siapa yang ngajak makan siang? Ini semut nih. Ini juga semut nih kecil. Suruh pergi dulu ya. Nomor 4, according to the dialogue 2 above, dialog 2 lagi, dialog 2, dialog 4. Who are invited to take lunch? Siapa yang diundang? Siapa yang diundang untuk makan siang? Siapa yang mengundang? Siapa yang diundang? Oke, nomor 3 siapa yang mengundang? Nomor 4 siapa yang mengundang? Lalu nomor 5. Is there any nearest restaurant around there? Apakah ada restoran terdekat di sana? Nah, tadi udah dijelasin ya di dialognya. Masih belum ngerti ya, diulang lagi videonya. Gak apa-apa, supaya kalian terbiasa dengan melihat huruf-huruf atau kata-kata ini sambil diartikan bahasa Indonesia, dan saya tadi sambil menyebutkan bahasa Inggris cara mengucapnya seperti apa. Nanti lama-lama kalian ya bisa ya dan hafal bahasa Inggrisnya. Sering-sering mendengarkan percakapan bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris seperti itu. Makanya sok silakan, nggak apa-apa diulang lagi aja videonya. Oke, untuk kelas 5 sampai nomor halaman 35 saja ya. Tadi saya ulang. Nah, saya menyebutkan nama-nama bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya di sini. Lalu kalian mencocokkan. Nah, dengan menulis bahasa Inggrisnya, ada gambar, ada bahasa Inggrisnya apa ditulis. Nah, di sini ada, kalian tinggal tuliskan saja. Yang tidak ada sebenarnya bukan tidak ada, tapi hanya beda gambar. Misalkan ini ya, noodles. Ini noodles bukan. Cuman beda dibungkus doang ya. Silakan kalian yang tulis. Selanjutnya yang ini juga sama. Nah, ini ada soalnya, udah ada. Nah, tinggal kalian checklist saja. Oke. Yang berikutnya di halaman 35 tadi sudah dibacakan dialog dan artinya. Kalian menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Bahkan pertanyaannya pun sudah diberikan bahasa Indonesianya apa. Makanya sok belajar itu ya tinggal tonton saja. Kalau misalkan mamanya yang nonton, kamunya yang jalan-jalan, terus yang isinya ini LKS-nya itu mamanya, ya yang belajar berarti mamanya, bukan kamunya ya. Nomor yang berikutnya adalah yang bagian 35 halaman 35 task 2. Ini dialognya, ada dialog 1, ada dialog 2. Ini pertanyaannya. Oke. Sudah sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia juga, termasuk pertanyaannya tinggal diisi. Itu nanti kalau sudah selesai seperti biasa difoto dan dikirim di link yang nanti disediakan. I think enough for 5th grade untuk kelas 5. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.